Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas psikodiagnostik. Topik hari ini adalah review jurnal tentang tes non-kognitif. Saya Sakila Hoirunisa, NIM 030. Saya Sultan Muhammad Hafiz, NIM 133. Review jurnal ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikodiagnostik Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Rahmat Mulyono, MSI Psikolog, selaku dosen pengampu. Sakila, apa sih tes non-kognitif itu? Tes non-kognitif adalah kategori tes psikologis yang bertujuan mengungkap aspek-aspek psikis selain kemampuan kognitif. Nah, kalau mau tahu lebih detail, yuk simak lebih lanjut. Menurut Mulyono 2020, tes non-kognitif terbagi menjadi dua, yaitu tes proyeksi dan tes non-proyeksi. Tes proyeksi merupakan suatu alat yang memungkinkan untuk mengungkap motif, nilai, keadaan emosi, need yang sukar diungkap dalam situasi wajar dengan cara individu memproyeksikan pribadinya melalui objek di luar individu. Nah, tes non-proyeksi adalah tes kepribadian yang disusun dengan tidak mempertimbangkan adanya proyeksi. Wah, menarik banget nih. Berarti jurnal yang akan kita review merupakan salah satu contoh dari tes proyeksi ya? Bener banget, kita mau review tentang House 3% Test yang merupakan salah satu tes proyeksi. Pasti teman-teman penasaran apa sih House 3% itu? Oke, aku jelasin ya. Menurut Encyclopedia of Mental Disorder, House 3% Test adalah tes kepribadian proyektif. Jenis tes di mana peserta tes menanggapi atau memberikan rangsangan yang ambigu, abstrak, atau tidak terstruktur, seringkali dalam bentuk picture atau drawing. Dalam HTP, peserta tes diminta untuk menggambar rumah, pohon, dan orang, dan gambar-gambar ini memberikan ukuran persepsi dan sikap diri. Tujuan utama dari HTP adalah untuk mengukur aspek kepribadian seseorang melalui interpretasi gambar dan tanggapan terhadap pertanyaan. Nah, kayak gini contohnya. Wah, beneran menarik banget ya. Iya dong, makanya yuk simak review jurnalnya juga. Artikel yang dibahas kali ini berjudul Analysis of the Screening and Predicting Characteristic of the House 3% Drawing Test for Mental Disorder, a Systematic Review and Meta-Analysis. Artikel ini dipublikasikan tahun 2023 di jurnal Frontiers in Psychiatry, volume 13. Teman-teman tahu nggak sih gangguan jiwa itu biasanya dikaitkan dengan tekanan atau fungsi kognitif, regulasi emosi, atau gangguan perilaku. Nah, menurut datanya, prevalensi gangguan jiwa itu telah meningkat setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kontributor utama terhadap beban penyakit global. Wah, mengerikan banget ya. Tetapi di sisi lain, screening dan diagnosis yang akurat harus dilakukan sebelum mengobati gangguan jiwa tersebut. Tetapi screening dan diagnosis tersebut masih bergantung pada penilaian skala yang memiliki banyak kelemahan. Nah, sebagai salah satu dari 3 teknik pengujian utama dalam psikologi, tes proyektif ini dapat digunakan untuk mengkompensasi kekurangan dari skala tersebut. Maka, hal itulah yang mendasari penelitian di dalam jurnal ini. Jadi, tujuan dari penelitian ini tuh sebenarnya ada 3. Yang pertama, peneliti tuh ingin tahu karakteristik gambar apa aja sih yang paling sering muncul dalam tes House 3% yang sering dipakai buat mendeteksi gangguan mental. Nah, yang kedua, peneliti juga mau lihat seberapa kuat sih karakter-karakter gambar itu bisa memprediksi gangguan mental. Jadi, apakah benar kalau orang gambar rumah yang kecil atau gambar orang tanpa wajah itu ada kaitannya sama kondisi psikologisnya? Nah, yang ketiga, peneliti juga penasaran, apakah ada bedanya gambar orang yang mengalami gangguan afektif kayak depresi atau cemas dengan yang punya gangguan pikir kayak skizofrenia atau paranoia. Jadi, peneliti itu ingin membandingkan, siapa tahu masing-masing gangguan punya pola gambar yang berbeda. Dalam penelitian ini, terdapat 2 hipotesis utama. Dugaan pertama, bahwa karakteristik tertentu dalam gambar House 3% seperti ukuran gambar, proporsi tubuh, atau letak jendela dan pintu dapat secara signifikan memprediksi adanya gangguan mental pada seseorang. Dugaan kedua,
bahwa adanya perbedaan karakteristik gambar antara jenis gangguan yang berbeda. Misalnya, seseorang dengan gangguan afektif menunjukkan pola gambar yang berbeda dengan mereka yang mengalami gangguan pikir. Nah, oleh karena itu, peneliti itu ingin melihat apakah karakteristik gambar bisa membedakan kedua jenis gangguan ini. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis yang menggunakan 4 database berbahasa Inggris dan 3 database berbahasa Mandarin. Studi empiris yang dianalisis merupakan studi yang dipublikasikan tentang penggunaan tes HTP pada gangguan mental dan studi yang memberikan data spesifik tentang frekuensi kemunculan karakteristik menggambar. Kualitas studi dinilai menggunakan cross-sectional study, quality assessment form, dan mayoritas studi berkualitas sedang hingga tinggi. Nah, sampel yang digunakan sebanyak 30 studi yang akan dianalisis, termasuk 665 effect size dan 6.295 peserta. Nah, dari hasil penelitian, ternyata ada 50 karakteristik gambar yang cukup sering muncul dalam berbagai analisis HTP. Tapi yang menarik, dari 50 itu, 39 diantaranya terbukti punya hubungan yang signifikan sama gangguan mental. Jadi bukan cuma muncul doang, tapi memang ada kaitannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi dimensinya, ternyata bagian gambar yang paling kuat memprediksi gangguan mental itu adalah gambar secara keseluruhan. Setelah itu baru gambar rumah, gambar pohon, dan terakhir gambar orang. Terus pas dilihat lebih dalam, ternyata ada juga perbedaan antara tipe gangguan. Orang dengan gangguan afektif cenderung gambar rumahnya tuh miring, gak ada gerakan di gambarnya, dan atap rumahnya tuh justru dihias berlebihan. Nah, ini tuh bisa jadi nunjukin kondisi emosional yang lagi gak stabil, atau mungkin usaha buat menutupi rasa hampa dan capek secara mental. Nah, sementara itu, orang dengan gangguan pikir lebih sering gambar orang tanpa wajah, tubuh yang gak proporsional, atau gambar-gambarnya kayak bisa jauh satu sama lain, yang mungkin nyambung sama cara mereka melihat dunia yang juga terasa kacau dan terpecah-pecah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa faktor yang paling dominan dalam memprediksi gangguan mental adalah karakteristik umum dari gambar, disusul berturut-turut oleh elemen rumah, pohon, dan manusia dalam gambar. Kedua, karakteristik visual yang berperan signifikan dalam memprediksi gangguan mental dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Pertama, ketidakhadiran objek, kedua, bentuk yang aneh atau terdistorsi, ketiga, rincian yang terlalu rumit, dan keempat, rincian yang terlalu sederhana atau minimal. Ketiga, selain itu, analisis terhadap subkelompok menunjukkan adanya perbedaan antara indikator khusus gangguan afektif, indikator yang berkaitan dengan gangguan pikiran, dan indikator yang mencerminkan gangguan mental secara umum. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pemilihan elemen gambar serta memberikan landasan teoretis untuk proses screening dan diagnosis klinis gangguan mental. Tidak terasa, penjelasan mengenai review jurnal tes non-kognitif sudah berakhir. Kami pamit undur diri, semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.